Si emak pengen bikin sambal terasi. Terima kasih teman-teman yang baik udah datang di acara diseminasi. Baiklah teman-temanku yang baik hati, kita akan mulai acara kita ini. Mari sama-sama akan kita mulai acara diseminasi ini. Hadirin Bapak Ibu Guru yang terhormat, terima kasih sudah datang di acara diseminasi yang akan disampaikan oleh Bapak Teddy T. Wahyuman Eskom, Ibu Susilawati MPD, dan juga Ananda Deviski HS SPD. Mereka ini adalah calon guru penggerak angkatan 8 yang berasal dari SMP Negeri 3 Kota Depok. Ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa sama-sama berkumpul di tempat ini mengikuti acara ini. Mari sama-sama kita meriahkan desiminasi yang nanti akan disampaikan oleh 3 narasumber kita pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai acara kita, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca basmalah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pemaparan pertama yaitu sambutan. Sambutan ini akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita yang baik hati kepada Ibu Eti Kuswandarini MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Anis yang cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera yang kami hormati, ini Bapak Bu CGP yang hebat. CGP di sini ada Pak Teddy Wahyuman, ada Bu Nanda dan ada Bu Susi, serta guru penggerak yang luar biasa. Ini ada Bu Afaf, ada Bu Dewi dan Bu Novi. Nah, ditambah lagi yang CGP angkatan 10. Amin. CGP angkatan 10. Ini ada Bu Anis, Ya. Bu Alvina, Bu Cus, satu lagi Bu Pak Jafar tidak ada di sini ya. Ini adalah Bapak dan Ibu yang hebat dan luar biasa. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, terutama nikmat sehat, nikmat iman pada kita, sehingga alhamdulillah pada hari ini teman-teman bisa mendiseminasikan apa yang sudah didapatkan dari ilmunya dari guru penggerak. Bapak dan Ibu, ilmu dari guru penggerak ini luar biasa, banyak sekali. Dan kita, intinya Bapak dan Ibu semuanya itu ada di sana Bapak dan Ibu, sehingga nanti kedepannya Bapak dan Ibu kita itu sebagai guru memang harus rajin-rajin buka laptop. Kalau buka laptop terkoneksi dengan internet, maka dunia ada di genggaman Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana memanfaatkan itu semua itu diserahkan kepada kita. Harus ada kemauan dari diri kita. Tidak usah ada omongan saya sudah tua, sudah gak pantas. Jadi guru tidak ada tuanya. Ya Bu ya. Jadi datangnya harus dari diri kita. Saya juga sudah tua, tapi kita tetap ayo kita belajar. Saya juga belajar. Tidak usah malu Bu belajar. Kalau saya tidak tahu, saya bertanya sama Bu Nanda. Walaupun Bu Nanda adalah anak saya. Karena apa? Ilmu itu tidak memandang tua dan muda. Jadi mari Bapak dan Ibu kita bersama-sama. Kalau teman-teman di sini mau bergerak, tergerak dulu hatinya. Setelah itu mau bergerak, dan terakhir alhamdulillah bisa menggerakkan kita semua. Dan nanti juga menjadi tugas kita juga. Kita setelah kita digerakkan oleh teman-teman di sini, kita juga tergerak hati kita. Kalau tergerak itu dari hati yang paling dalam ya Bu ya. Nah setelah itu juga kita harus mampu untuk bergerak sendiri dan terakhir mampu menggerakkan. Dan digerakkan siapa?
Bapak dan Ibu, anak-anak kita. Anak-anak kita satu orang mampu menggerakkan, Ibu ngajar, anggap 5 kelas, 5 dikalikan 40, maka ada 200 siswa yang Bapak Ibu gerakkan. Sehingga seperti tadi sampaikan, disiplin positif, maka semuanya disiplin itu datangnya dari diri kita. Tidak usah kalau upacara di apa ya? Bahasa kita kalau upacara dipanggil-panggil itu di oprak-oprak. Ya kan? Kita pengen upacara itu satu duduk begini, ketua kelasnya, yang lain duduk di belakang. Gak usah banyak ngomong, Bu. Coba kita coba seperti itu. Kalau terlambat, caranya terlambat gampang, Bu. Pintu gerbang tutup, pukul 7 kurang 5 menit tidak dibuka. Mau guru kayak mau apa, sepakat. Yang terlambat kurang 7 kurang 5 menit tidak dapat pintu gerbang. Kita coba, tapi sama. Bapak dan Ibu guru, anak-anak sama. Nah itu namanya bagaimana kita mendisiplinkan. Disiplin positif itu mulai dari diri kita. Nah mungkin nanti seperti itu gebrakannya bertiga Bapak dan Ibu, gak apa-apa, kita dukung. Kalau itu hal yang positif, kita dukung. Kita dukung bersama-sama. Jadi itu jadi programnya Bapak dan Ibu bertiga. Nah demikian Bapak dan Ibu, terima kasih. Ini luar biasa, kan ada segitiga restitusi ya Pak. Nah itu silakan terapkan dalam kehidupan kita. Dari segitiga restitusi. Walaupun saya sudah tua, saya juga berusaha mempelajari. Kalau ada teman menjelaskan, saya dengerin kayak gitu. Ternyata luar biasa, ilmunya banyak sekali. Baik, terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Selamat Bapak dan Ibu. Kita mampu untuk tergerak hati kita, mampu untuk bergerak, dan terakhir adalah mampu untuk menggerakkan teman-teman kita semua. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan yang penuh arti sehingga membangkitkan semangat kita ya untuk mengikuti jejak para calon guru penggerak di SMP 3 ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita dengarkan paparan yang brilian dari calon guru penggerak, yaitu Bapak Teddy, Ibu Ananda, dan juga Bu Susi. Mari sama-sama kita dengarkan, diskusikan berbagai informasi yang nantinya akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita. Kepada Ibu Nanda, saya persilakan. Ya, terima kasih Ibu Anis untuk membantu kelancaran acara hari ini. Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah yang sudah bersedia menyempatkan hadir di acara diseminasi kami dari CGP Angkatan 8. Terima kasih kepada teman-teman yang telah sedia meluangkan waktunya hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan pastinya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya untuk membuka diseminasi hari ini tentang budaya positif. Boleh perkenalan dulu teman-teman ya? Udah kenal tapi ya? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 8 diawali oleh Bapak Teddy Tatangwari Maneskom, lalu Ibu Susilowati MPD, dan dengan saya sendiri Ananda Deviski Anggara Suci SPD dari calon guru penggerak Angkatan 8 SMP Negeri 3 Depok akan melakukan diseminasi dari modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Yang pertama, untuk mewujudkan budaya positif di sekolah melalui keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Apa itu budaya positif? Ada teman-teman yang sudah tidak asing dengan kata-kata budaya positif atau budaya saja? Boleh, teman-teman kita santai aja ya. Kita santai aja, jangan kaku-kaku. Budaya itu gimana menurut teman-teman? Apakah yang sudah terbiasa atau yang harus sesuai aturannya, atau yang bagaimana? Mungkin menurut Ibu Kepala Sekolah, budaya itu seperti apa tuh? Budaya itu adalah suatu
dilakukan. Nah ini ada budaya itu, tentu saja yang namanya budaya itu mesti sifatnya positif. Tidak ada budaya itu yang negatif. Jadi budaya itu sesuatu memang yang memiliki keyakinan dari hati kita yang paling dalam, yang akhirnya menjadi kebiasaan kita yang kita lakukan, itu namanya budaya. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda. Sepertinya ini sudah terfokus ya untuk materi kita hari ini, yaitu tentang budaya positif. Benar sekali yang dikatakan oleh Ibu Kepala Sekolah, yang namanya budaya itu harus berdasarkan nilai dari keyakinan. Di mana kita meyakini suatu budaya tersebut itu baik, budaya tersebut itu pasti akan mengarahkan kepada hal yang positif. Seperti itu ya. Dan di dalam lingkungan sekolah, budaya positif ini ialah nilai dari keyakinan yang menjadi sebuah kebiasaan, di mana kebiasaan ini harus berpihak pada murid, karena kurikulum Merdeka ini semua harus berkembang. Berkembang seperti apa? Berkembang menjadi pribadi yang baik, pribadi yang kritis, pribadi yang penuh hormat dan penuh rasa tanggung jawab. Seperti itu ya teman-teman. Nah, latar belakangnya nih, kenapa sih tadi budayanya itu harus positif? Karena masuknya budaya asing tanpa filter yang sering ditiru sama murid-murid kita sekarang ya. Pada zaman sekarang ini murid-murid kita sangat mudah untuk mengaksesnya, merupakan salah satu dari sekian banyak dampak yang merugikan, ya. Yaitu contohnya karakter murid yang menjadi negatif sebagai pengaruh dari kemajuan teknologi tersebut. Nah, untuk itu perlunya kita menanamkan kembali nilai-nilai karakter melalui penerapan dari budaya positif tadi ya teman-teman. Jadi budaya positif ini perlu kita biasakan atau merupakan salah satu cara yang tepat untuk mengatasi masalah yang tadi seperti itu. Nah, budaya positif itu tidak akan berjalan kalau hanya dilakukan oleh kita-kita saja atau sebagian saja yang sadar seperti itu ya. Jadi teman-teman harus dengan ikhlas melakukan kerjasama, kolaborasi, tanpa perlu memandang dia itu senior loh, dia itu junior, dia itu murid kita. Kita tidak perlu memandang seperti itu ya teman-teman. Karena kalau kolaborasi itu bisa dilakukan dengan siapapun tanpa membedakan ras, suku, agama. Ya, tadi budaya ya, kita balik lagi ke budaya. Karena dalam menciptakan budaya positif di sekolah dibutuhkan kolaborasi antar guru, kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, lingkungan masyarakat, dan tentunya dengan murid itu sendiri. Ya, karena tadi fokusnya ke berpihak pada murid. Ya teman-teman. Nah, dengan diterapkannya budaya positif diharapkan murid memiliki karakter yang tadi tuh, yang kritis, yang kuat, pastinya dengan nilai-nilai kebijakan yang tercermin pada profil pelajar Pancasila. Nah, untuk itu budaya positif harus diawali dari lingkup terkecil kita di sekolah adalah kelas ya teman-teman. Lingkup terkecil di sekolah kita adalah kelas. Jadi yang utama kita lakukan adalah keyakinan kelas. Mungkin pertama bisa diawali dengan pembentukan keyakinan kelas oleh wali kelas. Kenapa sih harus wali kelas? Karena yang akan lebih intens berinteraksi dengan kelasnya adalah wali kelasnya. Nah, keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang orientasinya kepada profil pelajar Pancasila tadi ya teman-teman. Nah, kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa nggak peraturan kelas? Mungkin yang sering buat peraturan kelas, saya tanya dulu nih, di sini ada guru BK, Bu apa? Kenapa kalau menurut Bu Akok atau menurut psikologi, kenapa sih harus katanya tuh keyakinan bukan peraturan? Kalau orang tua sih aturan dibuat untuk melanggar ya. Oh gitu, peraturan
dilanggar gitu ya Bapak. Oke. Terus apa lagi? Kalau keyakinan kan berarti hal-hal yang kelas melalui sebenarnya apa, kemudian mereka buat itu dengan berdasarkan apa yang mereka inginkan gitu. Mereka ketika mau buat itu mereka sadar bahwa ini kita buat bersama, pasti kita akan melakukan bersama, kita jaga bersama. Mungkin ada pendapat yang lain. Oke, siap. Ada yang mau berpendapat lain nih tentang kenapa sih harus keyakinan? Yes, Pak Dito. Peraturan keyakinan ya, peraturan itu kan dia ketika peraturan itu dibuat, orang akan mengikuti peraturan hanya untuk teratur, meskipun mereka menjalannya belum tentu dengan keyakinan. Tapi dengan keyakinan mereka bahwasanya mereka sama-sama yakin bahwa ini adalah yang benar, mereka akan teratur dengan sendirinya. Itu sebabnya makanya peraturan dibuat hanya mereka teratur, walaupun yang menjalani peraturan itu belum tentu yakin. Tapi kalau orang udah yakin, sama-sama yakin menuju arah yang sama, mereka akan teratur dengan sendirinya. Bisa teratur tanpa diatur gitu ya? Betul. Nah, itulah yang disebut dengan kesadaran diri dan masuknya ke budaya apabila sudah terbiasa. Oke, sip. Boleh tepuk tangan dulu untuk Pak Dito, teman-teman. Luar biasa Pak Dito dapat mencetuskan sesuatu yang baru nih saya terpikir. Bisa teratur tanpa diatur. Itu keyakinan. Iya, keren juga tuh jadi slogan Pak Dito. Nah, menurut Sigosen nih pada tahun 1998, suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi atau memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri ya, maksudnya kemauan dari dirinya masing-masing. Nah, seseorang akan lebih tergerak atau bersemangat untuk menjalankan keyakinan karena dia yakini itu baik, dia yakini itu benar, pasti dia akan menjalankannya dengan sendirinya karena sudah termotivasi, gitu ya. Nah, murid-murid juga demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan dulu. Jadi kalau mereka kira-kiranya nggak paham nih tentang keyakinannya, kira-kira mereka bisa menjalaninya nggak? Bisa nggak teman-teman? Kalau mereka nggak ngerti dengan kata-kata keyakinannya, sama kayak peraturan ya, harus datang jam 7. Kira-kira mereka ngerti nggak? Apa sih gunanya datang jam 7? Nah, betul Bapak. Jadi mereka itu pertanyaan malah yang muncul ya. Bukan yang mereka meyakini harus datang jam 7, tapi malah kenapa sih harus jam 7? Biar gak telat. Gitu doang. Jadi tidak ada suatu hal yang dia yakini bahwa datang jam 7 itu agar, makanya kita buat namanya keyakinan. Mereka harus yakin datang sebelum jam 7. Seperti itu ya. Nah, daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang udah ada, jadi mereka harus diyakinkan dulu. Nah, tadi kita masuk ke dalam motivasinya. Motivasi intrinsik menurut Jan Gosen 1988 ada 3 yang termasuk motivasi manusia. Ya. Yang pertama, buat apa sih motivasinya? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kayak tadi, misalnya hukumannya itu kalau datang terlambat adalah namanya dicatat. Motivasi yang pertama, anak yang datangnya rajin atau sebelum jam 7 adalah biar gak dihukum. Motivasi pertama. Itu bukan motivasi intrinsik ya. Itu hanya sebagai awalannya. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Misalnya dia datang sebelum jam 7 nih, misalnya yang disambut sama teman-teman, pasti kan suka diucapin gitu, selamat pagi nak, hai cantik, semangat gitu ya. Itu biar dapat penghargaan. Wah kamu hebat, datangnya gak terlambat. Wah kamu hebat, nilainya 100. Itu motivasi manusia, bukan intrinsik ya teman-teman. Nah yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Ini yang ketiga, baru motivasi intrinsik. Ya, karena mereka menginginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi mereka tahu nih kenapa dia harus datang sebelum jam 7. Yang pertama agar gak kena macet mungkin gitu ya. Terus mereka dapat menghargai waktu biar bisa lebih santai di kelasnya, gak buru-buru gitu ya.
Dan mereka punya nilai-nilai yang mereka yakini bahwa datang sebelum jam 7 itu akan tidak mengganggu yang lain gitu. Misalnya kayak kalau di kelas kalau datangnya terburu-buru, ntar ada yang udah guru di kelas gitu ya, mengganggu yang lagi tilawah, mengganggu yang literasi dan sebagainya gitu ya. Ini baru namanya motivasi intrinsik. Jadi motivasi itu mendorong siswa untuk melakukan disiplin positif agar menjadi sukses. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman untuk motivasi intrinsik? Atau lanjut dulu ya? Lanjut dulu. Oke, selanjutnya tentang disiplin positif yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Ibu Susilowati MPD. Terima kasih, Nanda. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman pada kesempatan ini pada kegiatan desiminasi kami dari CGP Angkatan 8. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah menyediakan waktunya untuk hadir dalam kegiatan ini, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang sudah menyediakan dan menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara kegiatan desiminasi ini, dan teman-teman saya guru-guru hebat SMP Negeri 3 Depok. Terima kasih untuk kehadirannya dalam acara kegiatan desiminasi CGP Angkatan 8 Kota Depok. Pada kesempatan ini melanjutkan dari yang sudah disampaikan sebelumnya tentang budaya positif. Budaya positif tadi sudah dikatakan bahwa itu merupakan suatu pembiasaan yang dimana dalam setiap pembiasaan itu pasti mengarah kepada hal-hal yang positif. Pada kesempatan ini, dalam desiminasi ini, selain dari budaya positif itu tadi membentuk adanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nanti akan menuju menjadi sebuah disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Siapa yang tahu? Pasti Bapak Ibu guru hebat sudah tahu apa yang dimaksud dengan disiplin. Apa itu disiplin? Kepatuhan. Sesuatu perbuatan yang patuh, ya, mematuhi untuk dilaksanakan. Jadi itu adalah sebuah disiplin, dan dari disiplin itu akan menumbuhkan jiwa-jiwa atau nilai-nilai yang positif. Menurut Gosen 2001, disiplin positif adalah proses pembelajaran dan merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi mereka melalui sebuah kedisiplinan bisa mengontrol dirinya sendiri. Bagaimana mereka harus bertindak, bagaimana mereka harus melangkah, istilahnya seperti itu. Bagaimana mereka dapat membuat dirinya melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Jadi itu yang dimaksud dengan disiplin positif. Oke, tujuan dari disiplin positif ini, mengapa setiap siswa harus memiliki rasa disiplin? Mengapa setiap anak harus memiliki disiplin diri, disiplin positif? Tujuannya untuk menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Mereka ingin menjadi apa? Mereka ingin seperti apa? Begitu. Jadi motivasi itu ada dua sebenarnya. Ada motivasi internal, ada motivasi eksternal. Seperti tadi sudah sebelumnya sudah disampaikan bahwa motivasi yang eksternal, misalnya kamu datang pagi hari
hanya karena takut misalnya nanti gerbangnya ditutup begitu. Jadi itu baru masih eksternal. Kalau internalnya itu bahwa dari dalam dirinya sendiri, dari rumah, niatnya berangkat ke sekolah, itu sudah niat saya harus datang pagi. Karena kalau saya tidak datang pagi, saya akan terlambat, saya akan ketinggalan pelajaran. Itu internal. Jadi bukan dari karena takut. Jadi takut ntar gerbangnya ditutup gitu. Takut nanti saya nggak dapat nilai misalnya begitu. Bukan. Jadi disiplin motivasi internal adalah motivasi yang memang harus ada dalam diri seorang anak. Jadi untuk mencapai cita-cita yang mereka inginkan. Begitu. Dan mereka bisa menghargai diri sendiri. Dengan cara seperti itu mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi bukan hanya sekedar untuk kenyamanan, ya, dan bukan sekedar untuk mendapatkan imbalan. Misalnya, saya kalau datang pagi ntar dapat nilainya dapat bintang misalnya gitu, atau saya ngerjain PR supaya dapat bintang. Yang penting ngerjain aja, bener salahnya nggak tahu, begitu. Nah, sedangkan kalau motivasi dari internal kan, saya mengerjakan PR, saya harus bisa nih, gimana ya caranya ya supaya saya bisa, saya kalau nggak bisa nanya gitu. Jadi dan mereka bisa sampai benar-benar berhasil begitu apa yang menjadi cita-citanya. Nah ini apa sih cita-citamu? Nah itu tadi. Jadi setiap anak karena ada motivasi internal itulah. Jadi dari motivasi internal itu maka muncul, mereka pasti setiap individu, setiap anak itu mempunyai cita-cita. Nah untuk mencapai cita-cita itu pasti mereka punya dari diri sendiri ya. Jadi dari diri sendiri jadi motivasi internalnya itu, saya mau jadi guru. Nah ini dulu saya sedikit bercerita, mohon izin ya sedikit bercerita. Dulu cita-cita saya dari kecil Bapak Ibu menjadi guru. Dulu cita-cita saya dari kecil menjadi guru. Dan alhamdulillah tercapai. Kenapa bisa tercapai? Nah itu karena mungkin dari kecil karena sudah punya cita-cita seperti itu. Jadi saya senang kalau misalnya waktu kecil itu, waktu SD itu, yuk main kelas belajar-belajaran, nanti saya jadi gurunya, begitu. Nah, itu pun terus sampai saya SMP, SMA itu masih terus ada dalam diri saya. Sampai akhirnya alhamdulillah diterima dulu namanya IKIP Jakarta. Jadi disitulah kemudian saya mulai merasa itu cita-cita saya. Alhamdulillah sampai saat ini, dan alhamdulillah saya sekarang dapat mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Kita lanjut. Oke. Nah ini tadi, ini urutannya ya Bapak Ibu ya. Jadi dari budaya positif di sekolah yang tadi sudah disampaikan di awal, kemudian adanya keyakinan kelas, lalu ada disiplin positif, dan nanti semuanya itu tertuju pada satu tujuan, yaitu profil pelajar Pancasila. Apa hasil yang dapat terlihat dari anak-anak yang memiliki disiplin positif? Nanti di sini akan terlihat mereka dapat melaksanakan keyakinan yang telah disepakati dengan kesadaran dirinya sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti akan terwujudnya pembiasaan-pembiasaan yang baik sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Apakah selama ini Bapak dan Ibu sudah melihat anak-anak kita, murid-murid kita sudah mencerminkan ini semua? Sudah mengarah ke karakter profil pelajar Pancasila? Alhamdulillah sudah sebagian, mudah-mudahan sebagian besar, dan mudah-mudahan nanti semuanya mengarah ke arah memiliki karakter sesuai yang kita harapkan. Nah, bagaimana
sebuah disiplin positif, ya. Dengan di sini setiap sebelum memulai sebuah pelajaran pasti kita membuat sebuah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ya, ini adalah action yang dapat dilakukan di dalam kelas, Bapak Ibu. Membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan itu biasanya anak-anak masih ada yang menuliskan dengan kata-kata negatif. Jangan membuang sampah, misalnya seperti itu. Jangan, apalagi ya, misalnya yang anak-anak suka buat kalimatnya, Bapak Ibu coba. Terima kasih tidak membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih tidak membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih sudah membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih sudah membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah sebuah keyakinan. Jadi dari Jadi kalimat positif. ya, terima kasih Ibu untuk jawabannya. Jadi begini ya teman-teman. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Eti itu adalah benar. Jadi kesepakatan itu kadang-kadang anak menuliskannya masih dalam bentuk negatif. Tapi ketika kita ubah menjadi sebuah keyakinan kelas, bentuknya dalam kalimat positif. Dalam kalimat positif. Jadi tidak lagi menggunakan kata tidak atau kata jangan. Kalau misalkan jangan teriak-teriak gimana tuh? Misalnya anak-anak kadang-kadang ada yang tulis jangan teriak-teriak, Bu jangan teriak-teriak gitu. Coba siapa yang bisa mengubahnya, Bapak Ibu, membuat menjadi kalimat positif? Ayo coba. Silakan. Terima kasih. Terima kasih sudah berbicara. Bikin bener dong. Antisipasi dong. Terima kasih sudah berbicara dengan lemah lembut. Berarti kalau dengan lemah lembut berarti tidak ada yang keras lagi suaranya, begitu. Ada lagi? Misalnya seperti apa lagi kalau yang biasa ditulis oleh anak-anak? Tolong. Mana Bapak Ibu? Ada minta tolong. Tidak membuka HP biasanya begitu. Ya, tidak membuka HP pada saat jam pelajaran. Nah, itu bagaimana kalimat positifnya sehingga menjadi sebuah keyakinan kelas? Tolong buang HP-nya selama jam pelajaran. Terima kasih sudah menggunakan HP sesuai waktu yang telah ditentukan. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih masukannya teman-teman. Jadi begitu keyakinan kelas itu bentuknya positif. Terima kasih sudah menggunakan HP pada saat jam pelajaran yang sudah ditentukan, misalnya begitu ya. Atau misalnya pada saat Jam istirahat. ya, pada saat jam istirahat. Bisa juga misalnya penggunaan HP. Terima kasih sudah menggunakan HP sesuai dengan aturan yang diyakini bersama. Misalnya seperti itu bisa juga. Kalau nggak pakai Ya, silakan Bu Lina. Kebetulan saya bertemu dengan beberapa anak, ya, saya sebenarnya, nah kamu sudah bicara dengan kelasnya, tidak boleh coret-coret, makan duit, tembok, dan sebagainya, kan? Apakah keyakinan kelas atau itu peraturan, sebenarnya? Jadi mungkin peraturan kelas namanya keyakinan, mungkin diawali dari kami yakin kami akan belajar dengan nyaman jika kelas kami bersih. Kami yakin kami akan nyaman atau kami akan mendapat nilai yang baik jika kami tenang dalam belajar. Jadi kata yakin itu harus bawa, harus terbawa. Kami yakin. Ya, baik Bu Lina, terima kasih. setiap poin. Ya. Setiap poin itu berarti Setiap poin bola atau di atas jadi keyakinan kelas kita kan yakin, kita yakin ya, yakin kalau berarti yakin ya. Coba. Sabar. Kalau misalnya tadi misalnya ya contoh, terima kasih untuk membuang sampah itu boleh kita buatkan dalam bentuk poster atau ditempelkan di sudut dindingnya. Terima kasih untuk menggunakan handphone hanya pada waktu biasanya dia. Karena bukan sudah jadi Pameran ya. Betul. Terima kasih Bu Lina untuk sharingnya. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Mungkin lebih tertulis secara eksplisit kalau ya. Jadi tertulis secara eksplisit. Kami
kami yakin gitu, tertulis begitu. Kalau implisit saja berarti belum tertulis, kan ada belum tertulis di situ ya. Jadi kami yakin, satu misalnya seperti itu. Kami akan menjaga ketertiban kelas, misalnya seperti itu ya Bu ya. Kami yakin dengan kelas nyaman kami akan belajar dengan ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, coba kita lihat di sini ada contohnya. Jadi seperti ini. Nah, iya, jadi seperti ini, seperti yang sudah tadi Bu Rena katakan ya Bapak Ibu. Tentang kebersihan misalnya, kami meyakini bahwa menjaga kebersihan menjadi hal yang penting untuk kenyamanan belajar di kelas. Jadi dengan kata ini, anak-anak yakin bahwa kelas yang bersih dan nyaman. Nah, jadi mereka akan selalu membuat kelasnya bersih sehingga mereka nyaman dalam belajar. Yang kedua di sini tentang kepedulian. Kami meyakini atau kami yakin bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain. Ini termasuk rasa empati ya, simpati dan empati begitu ya Bapak Ibu. Ya, untuk mencegah bullying juga ya di antara anak-anak. Ini juga salah satu contoh untuk rasa hormat, saling menghormati. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi ketika mereka meminjam barang temannya atau misalnya alat tulis, mereka memiliki rasa tanggung jawab dan menghormati bahwa ini bukan miliknya, jadi mereka harus mengembalikan begitu. Yang keempat, percaya diri. Kami meyakini bahwa menunjukkan rasa percaya diri menjadi hal yang penting agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Jadi di sini juga mereka yakin bahwa mereka semuanya memiliki potensi untuk pengembangan dirinya. Mereka harus yakin dan percaya diri dengan apa yang ada di dalam diri mereka gitu. Ya, Bapak Ibu. Jadi oke. Ini ya. Tindakan apa yang harus kita lakukan ketika siswa melanggar atau gagal melakukan keyakinan kelas? Oke. Actionnya bagaimana? Nah, untuk ini nanti masuknya ke dalam segitiga restitusi atau restitusi. Dan ini nanti akan ada penjelasannya yang berikutnya, yaitu akan dijelaskan oleh Bapak Teddy Theo Wariman Eskom. Silakan kepada Pak Teddy. Silakan waktunya. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Baik, terima kasih kepada pengacara dan kepada teman-teman semua. Terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas waktunya. Baik, setelah kita tadi memberikan pemaparan tentang budaya positif, lalu disiplin positif, maka kita nanti akan bermuara kepada segitiga restitusi. Yaitu di sini mohon izin. Ya. Jadi dari kedua yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan saya Bu Ananda dan Bu Susi akan bermuara ke 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Kadang-kadang mohon maaf ya Bapak Ibu, teman-teman, kita kemarin ya sebagai penghukum ya kepada anak-anak. Sekarang boleh kita coba menuangkan ide-ide baru yang sangat positif untuk anak-anak kita. Nah, 5 posisi kontrol menurut Gosen, saya masih ingat Gosen ini Bapak Ibu waktu belajar SMA saya masih ingat ya. Gosen ini menciptakan sebuah apa ya? Masih ingat kan temukan air pertama ya, begitu nikmat ya ketika haus. Lalu kedua berkurang, ketiga sampai kita tidak ingin minum lagi. Ini Gosen ya. Jadi saya masih ingat ini pelajaran SMA saya ya.
Jadi menurut Gosden ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum. Guru sebagai penghukum. 2, membuat orang merasa bersalah. 3, sebagai teman. Tolong bantu bapak ya, tolong bantu ibu ya. Itu berteman. Kadang-kadang kita beri kan, tolong bantu bapak ya, tolong bantu ibu ya. Kemudian sebagai mentor, pemantau, atau sebagai manajer. Nah, penghukum, seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Pernah ya di era dulu waktu zaman kita sekolah ya, kadang-kadang mau dicubit lah, apa rambut panjang dijewer, kuping segala macam ya. Nah, di sini orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Di sini guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata kalimatnya, patuhi aturan saya, atau awas. Masih terngiang-ngiang ya, era 90, era 2000 seperti itu kalimat saya. Lalu kamu selalu saja salah pada saat kita mengerjakan tugas ya. Lalu selalu yang terakhir selesai ya, padahal anak itu ada yang hati-hati dalam mengerjakan soal, justru yang cepat biasa lebih ceroboh. Nah, kemudian guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Paham nggak? Cara gurunya itu, ya. Tuh, jadi harus cara gue loh, gitu. Cara bapak nih, cara ibu, gitu ya. Dulu kita berbasis guru ya, betul nggak? Sekarang kita adalah pembelajaran berbasis murid, yaitu diferensiasi. Nah, pembuat orang merasa bersalah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nah. Soalnya lagi ngegas tadinya. Tiba-tiba. Makasih teman-teman. Ya. Kemudian berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, bisa sampai 3 kali ya. Terus, nah, di posisi ini murid akan lebih memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid akan merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Tetap ada persuasi itu. Posisi teman pada guru biasa negatif ataupun positif. Nah, positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, atau sebagai mentor, memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang lain yang kita awasi. Nah,
posisi pemantau berdasarkan pada aturan-aturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Nah, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid-murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaannya juga seorang pemantau. Manajer, yang terakhir manajer sebagai manajer ya, adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Baik, sampai sini ayat tadi. Nah, siapa di sini yang memposisikan diri sebagai teman? Coba, ada nggak? Pak Dito ya? Pak Dito, bagaimana? Nggak usah dijelasin lah, mereka juga tahu lah saya sebagai apa bagi mereka. Itu jawaban Pak Dito. Nah, Ibu Siti Anissa sebagai apa? Saya sebagai apa ya? Bendara. Merasa bersalah. Berarti memantau. Bukan membuat orang merasa bersalah, tapi cuma Oh, salah gitu ya? Bu Alvina? manajer deh, teman dan pemantau deh gitu deh. Teman dan pemantau, baik. Ibu sendiri? Lesek. Kalau ibu sebagai kepala sekolah gimana nih, posisinya di mana? Biasa ibu kan sangat lembut kepada anak-anak ya, walaupun angkat rok langsung begini ya. Karena ibu di posisi mana? Coba kita mencoba itu pada tadi validasi tadi Pak. Segitiga restitusi yang Enggak? di sini kita cenderung kalau saya itu kita posisi kita itu bersama-sama dengan siswa dan bapak ibu guru itu untuk bersama-sama menemukan solusi terbaik, tentu saja ke arah yang lebih baik. Nah, dalam hal ini tentu saja apa yang menjadi keinginan anak dengan keinginan ibu itu harus seiring dan sejalan, sehingga kita menginginkan bahwa dalam keyakinan kelas itu merupakan sesuatu yang datangnya dari anak, dan kita tinggal membuat yang diinginkan oleh anak itu menjadi sesuatu yang bermakna bagi anak. Dan bukan sebagai hukuman, bukan, tetapi sebagai keyakinan yang akan tertanam di dalam hatinya sampai kapanpun anak itu nanti akan terus mengingat. Itu keinginan kita. Sangat super sekali jawaban dari ibu. Tepuk tangan dong. Nah, Bapak Ibu, mungkin saya punya pengalaman Bapak Ibu. Saya waktu SMA kelas 1 itu ingin masuk jurusan IPA, karena waktu tahun 90 khususnya di kelas 2 waktu itu ya. Nah, kelas 7 saya berjuang dengan bangganya sebagai siswa, dan saya di situ adalah anak yang paling patuh di sekolah. Padahal di luar sekolah saya lain ceritanya Bapak Ibu, karena saya di sini dapat mempengaruhi Bapak Ibu. Karena gampang sebetulnya kalau ingin nilai, mohon maaf ya, apa? Jangan mempelajari karakter Bapak Ibu itu sebut. Insya Allah kita akan mendapatkan yang terbaik dari guru itu. Nah, kebetulan saya ada guru kimia, saya masih ingat kimia zaman itu, zaman kimia. Dan nilai kimia saya hampir jarang di bawah 5. Saya selalu 5 ke atas. Padahal soalnya sangat sulit sekali ya, artinya kimia itu ya. 5. Nah, pokoknya saya tuh 5 dan 7 nih antaranya. Nah, teman saya waktu itu dapatnya 1, 2 gitu ya. Nah, begitu proses pembagian rapor saya kaget. Ternyata saya mendapatkan nilai 5 di rapor. Dan teman saya yang Juremi itu mendapat nilai 7 di rapor.
Nah, saya bertanya kepada ibu tersebut, wajar dong, karena memang saya dari kecil saya udah biasa. Bu, kenapa nilai saya itu? Jawabannya dengan melengos, kamu bandel. Ternyata saya cek, satu baris dari pas udah hari mas lupa. Kenapa bandel? Dan itu saya gagal masuk IPA karena tidak boleh dapat nilai. Nah, itu pengalaman buruk saya. Artinya menghukum dengan tidak ada alasan. Artinya tidak bisa membedakan antara perilaku sama pengetahuan. Yang kedua, saya masih ingat namanya beliau, nama itu Bu, yang pertama ya tadi Bu Wihid, yang kedua saya masih ingat guru bahasa Indonesia saya. Nah, SMA kelas 2 waktu itu. Bahasa Indonesia yang paling tinggi 7. Rata-rata nilai 7 itu cewek. Dulu tuh mohon maaf ya, pelit dulu tuh ya, maksudnya pelit. 9 itu mohon maaf hampir nggak ada. Tidak ada Pak, Tapi kualitas tidak, hampir tidak ada. Nah, ternyata saya tidak sadar satu, kok ibu ini saya nggak bisa, istilahnya kalau orang Sunda itu memerlukan gitu ya, tidak bisa menjinakkan gitu ya. Sulit. Nah, saya waktu itu masih beasiswa ya. Nah, kemudian saya nggak sengaja, saya tuh nulis, memang kebiasaan saya waktu itu, karena Pak ingin mengingat, saya kasih tanda spidol. Merah, berarti kan itu penting banget. Biru, hijau gitu ya. Nah, tanpa saya begitu nulis, Bu Haja itu nyamperin saya. Tatang, Tatang ya, saya dipanggil Tatang. Sampai sekarang pun Tatang panggil saya itu ya. Tatang lihat ibu kan. Dan dibawalah buku saya kemana-mana. Nih si Tatang nih. Saya nggak paham. Pertama, nih kayak begini tulisan si Tatang nih. Setiap kelas jadi satu kenal Bu. Tatang ya. Nah, ternyata pas pembagian rapot saya dikasih nilai berapa Bapak Ibu? 9. Yang paling tinggi itu 7, saya 9 Bapak Ibu. Dan ternyata apa? Saya minta aplos dari beliau bahwa saya memiliki karakter yang unik, kata beliau. Artinya apa? Siswa itu nanti harus memahami apa yang dimau guru gitu ya. Nah, baik lanjut ya dari cerita tadi, mungkin kita langsung ke tentang pemahaman konsep, langsung ke restitusi. Ini ya. Kesimpulan, 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman pemantau, dan manajer. Nah, langsung kita lihat ke segitiga restitusi. Ya. Dari budaya positif di sekolah, keyakinan kelas, disiplin positif, dan pakai belajar Pancasila. Contoh kasus ini, bagaimana sih menyikapi kasus ini? Contoh, kita sedang membuat keyakinan kelas. Nah, tiba-tiba keyakinan kelasnya adalah bahwa setelah bel berbunyi maka anak harus pulang ke rumah. Nah, tiba-tiba saya menemukan anak yang sedang bermain basket dengan pakaian yang tidak menggunakan lagi pakaian sekolah, atau yang lainnya menggunakan pakaian sekolah. Mereka masih bermain basket. Nah, kemudian saya mendatangi beberapa anak tersebut dan saya bertanya, apa kabar nak? Baik Pak. Nah, jam berapa sekarang Pak? Jam 2 Pak. Masih ingat keyakinan kelas kalian? Iya Pak. Jam berapa? Kita tanya dulu keyakinan dari mereka ya, bukan kita, tapi tanya bahwa ternyata harus pulang, langsung pulang ke rumah. Nah, apa yang kalian kerjakan di sini? Ayo jawab. Saya boring Pak di rumah ya. Cerita bla 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 gitu, bahwa di rumah itu tidak nyaman. Ya. Langsung kita jawab, baik kalau gitu kita ajak arahkan anak ke BP ataupun ke mana, ke sudut mana yang membuat mereka nyaman dan kita pun nyaman. Contoh saya bawalah ke ruang guru, kebetulan ada piket, kita izin ke piket, Bu, mohon izin ada anak yang seperti ini, udah akhirnya kami dialog. Nah, dan duduk, silakan duduk, lalu saya bertanya, nah bagaimana nih akan keyakinan kelas yang kamu bikin, yang kamu buat? Terus gini, nah, dan langsung olahraga itu bagus. Kita puji dulu mereka ya, kita puji. Oh itu bagus, dapat menyehatkan badan.
Tetapi kalau seperti ini, apakah sudah itu dengan orang tua? Belum Pak. Nah gitu ya. Ini yang paling tahu tentu BP ya seperti ini. Nah, kita dialog, lalu memberikan masukan-masukan positif, dan akhirnya mereka menyadari apa yang telah mereka lakukan bahwa itu ada kesalahan yang dibuat oleh mereka sendiri. Lalu saya berbicara kepada mereka, baik kalau begitu silahkan segera pulang supaya orang tua kalian tidak menunggu. Ya, saya sampaikan bahwa besok sesuai dengan keyakinan kelas bagaimana? Ya, iya Pak, saya akan mencoba lebih baik lagi dan besok akan coba ulang sesuai dengan ketepatan waktu yang ditentukan oleh sekolah. Lalu mereka tidak ada teguran apapun dari kita ya, karena mereka menyadari akan kesalahan yang dibuat oleh mereka sendiri. Itu termasuk salah satu. Contoh yang kedua, misalkan anak bermain sepeda di jam pelajaran dan kita samperin, Assalamualaikum Nak, ini pelajaran siapa? Padahal ini jam masuk kerja, ini jam masuk belajar. Oh ini pelajaran A, B, C. Nah, ternyata ada misalnya, nah dibenarkan tidak? Tidak. Udah pinjam sepeda tanpa izin di jam pelajaran pula, ya kan? Nah kamu tahu nggak aturan keyakinan kelas kalian? Tahu Pak gini? Oh ya udah, kalau gitu kita duduk di ruangan BP atau di ruangan Bapak. Ya. Mereka datang bisa sampaikan ya. Ada apa dengan keyakinan kelas? Satu, tidak boleh keluar pada jam pelajaran. Dua, tidak boleh memakai barang orang tanpa seizin yang punya. Nah, baik, terima kasih. Terima kasih, betul ya. Jadi artinya terima kasih Ibu yang cantik sudah mengantar kami ya. Nah, lalu kita sama berdialog tadi dan berdasarkan kasus tersebut dengan aturan-aturan yang mereka buat sendiri. Lalu kami komunikasi dengan baik dan akhirnya mereka menyadari akan kesalahan yang dilakukan sendiri. Jadi itu satu lagi contoh yang kami sampaikan. Terima kasih. Nah. Oh ya baik, Bapak Ibu. Selanjutnya mungkin untuk tanya jawab. Enggak, Bu Anis. Speaking dulu. Baik, kita breaking dulu Bapak Ibu ya. Masih ingat pancau cacing kalung disantoku lele puntung lep Oke, mulai 1, 2, 3. Pancau cacing kalung disantoku lele buntung terima kasih. Nah teman-teman, tadi sudah kita dengarkan bersama-sama pemaparan materi tentang budaya positif dari teman-teman kita. Sekarang akan dibuka dua sesi, dua penanya ya, akan dibuka dua penanya. Baiklah, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan. Ya, adakah yang ingin bertanya? Tidak ada, ini nggak ada, kayaknya udah pada paham kok. Oh ada Bu Lina, ya Bu Lina, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya bukan bertanya sih, cuma penasaran aja Pak Ibu. Tadi yang dipakai adalah teori dari DNA dosen ya. Dan itu sudah sangat dijelaskan oleh Pak Teddy dari sejak zaman Pak Teddy. Berarti sudah berapa tahun itu Pak Teddy? Berarti sudah berapa tahun ya sampai sekarang. Nah itu terus kemudian tadi ada itu masih sangat relevan, sudah masih sangat relevankah teori dari beliau tersebut untuk pada masa sekarang
yang sudah jauh berbeda dari masa lalu ya. Kemudian tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman juga sangat baik sekali ya, seperti yang dikemukakan tadi contoh-contoh oleh Pak Teddy, kita juga sangat nyaman gitu mendengarnya. Tapi dengan kondisi yang seperti sekarang ini, kita keinginannya memang seperti itu ya Pak, menangani anak ini seperti itu. Tapi dengan kondisi yang jumlah siswa yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang harus kita tangani itu, jadi bukan kita berputus asa. Harapannya ini untuk mencapai hal tersebut gitu ya Pak ya, dengan yang teori tadi seperti tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab aja ya. Baik. Saya juga nanya itu Pak Teddy. Saya dua tadi satu dua. Ya, nih saya sebenarnya kemarin tuh ya udah bukan buat yang namanya keyakinan kelas. Terus terang sih sebenarnya nggak kayak gini. Ya, saya cukup tercerahkan dengan pemaparan dari materi terus terang ya. Karena saya nggak kepikiran, oh begini ya modelnya. Jadi yang kita ingin menyampaikan dengan kata-kata positif, ya saya terima mentah-mentah aja dari anak. Apa yang juga kan mengucapkan. Ternyata seperti ini modelnya. Dan ketika saya sedang dalam proses itu ya, ternyata ada anak yang saya tanya gini. Pertama saya tanya cita-cita, kamu mau cita-cita jadi apa? Saya nggak tahu Bu, mau jadi apa. Kenapa nggak tahu, kamu nggak ada keinginan sesuatu? Nggak ada, sekarang saya nggak pengen jadi apa-apa. Nah terus juga nanya seperti itu loh, apa anak yang seperti itu sebenarnya nggak punya keyakinan terhadap diri mereka sendiri seperti itu ya. Nah itu gimana tuh kita menangani anak yang kayak gitu? Ternyata di kelas saya itu ada 2 orang yang begitu ceritanya, nggak tahu mau apa. Terima kasih. Ada 2 pertanyaan nih yang menarik. Yang pertama dari Buya tentang dosen ya, pemudahan dan masa ya, poskap diterapkan mungkin atau tidak. Kedua Bu Anis ya berhubungan dengan motivasi anak. Baik ya. Ibu boleh izinnya boleh tanya ke kelas, pernah nggak Pak Teddy marah? Boleh tanya aja deh. Boleh nggak? Pak Teddy itu sangat disukai sama anak. Bukan itu Mas saya. Karena kan saya bersama waktu apa kita berdua itu jadi terima ya, dan saya sangat lihat sekali bagaimana reaksi anak-anak ya ketika Pak Teddy di depan gitu. Mereka kalau saya lihat kasih Pak Teddy nyambut dengan baik. Ya, kemudian yang bukan memuji Pak Teddy. Ya. Ya. Jadi gini Bu, teori dulu itu kan sebagai fondasi ya. Contoh kayak Dewantoro, nggak tepat diterapkan sekarang. Itu minimal kan fondasinya ya. Pegangannya Bapak. Kenapa dibilang dia sukses ya? Karena mereka, mohon maaf ya, penduduknya, ya, dengan negaranya juga bagaimana support terhadap pendidikan. Jadi kita di CGP ini hampir semua yang menggunakan teori-teori lama Bapak Ibu ya, hampir semua menggunakan teori lama. Jadi combine dengan profil belajar Pancasila. Kita kondisikan dengan zaman sekarang budaya di proses sekarang. Karena apa? Coba Bapak Ibu deh ke anak, mohon maaf ya, ditanya malah melengos kan? Itu nggak coba. Beda dengan zaman kita dulu. Dulu kenal nggak kenal guru, hari kan takutan. Sekarang ada guru, hei Pak, apa kabar? Coba apalagi dengan Pak Dito ya, baiknya bareng ya. Zaman kita mohon maaf ya, nggak ada yang begitu. Jadi itu sebagai landasan sebetulnya Bu. Contoh, kenapa terbentuknya komputer sekarang? Komputer diciptakan kan tahun 1800 sekian oleh Charles Babbage. Kan berbeda konsepnya Bu, komputer dulu sama sekarang. Itu hanya landasan teori saja yang dipakai untuk penerapan konsep yang disampaikan oleh tadi Bu Alis tadi atau Bu Rina tadi. Yang kedua Bu, ya tentang motivasi. Ini pentingnya, Bapak Ibu. Anak sebanding apapun, mohon maaf ya. Coba kalau ketemu pasti dengan kita lebih care daripada kita. Nah, apa pendekatannya? Saya langsung mendekat kepada anak itu, rapat langsung saya tanya, mau jadi apa, cita-cita kamu apa? Dan saya sampaikan bahwa masalah pendidikan
bukan jaminan untuk kamu jadi apa, tapi jalannya, ya, prosesnya. Tetap Tuhan yang Maha Esa yang menentukan segalanya. Makanya kayak Izzy, pertama ketemu saya Bu apa? Lari Bu, karena takut diambil sama saya. Ya Izzy ya, setelah ketemu Bu, buat ibu cek, saya berpelukan dengan Izzy. Bukan. Artinya apa? Kita perlu pendekatan dengan anak itu. Bu Anis ya. Kalau anak yang memang apatis, jawabannya apatis kan? Itu apatis paling jelek dalam pola hidup ya. Paling jelek, sifat yang paling jelek. Apatis itu. Masa bodoh, nggak mau tahu apapun, terserah mau ngapain gitu. Jadi polanya itu tadi Bu kita sentuh. Ya dengan tadi bisa dengan menggunakan restitusi tadi ya. Pendekatan sebagai teman bisa sehingga kita dapat menggali potensi anak tersebut. Ya. Contoh saya tanya juga, nah siapa Bu yang paling galak? Bu Nanda. Boleh cek. Saya bilang Bu Nanda masih mana? Juga siapa yang pejabat? Bu apa? Bu Nita. Itu fakta. Dan saya selalu cross check kepada anak. Dan saya katakan setelah CGP, ibu balik cek saya pasti senyum Bu dari wajah 50 atau pasti senyum aja ketemu anak gitu ya. Artinya apa? Memang kita harus merubah pola Bapak Ibu ya dengan sistem tersebut. Jujur, kalau kita merubah pola, insya Allah anak pun akan mindsetnya akan berbeda. Contoh, mohon maaf ya, coba di rumah anak-anak. Menurut nggak sama orang tua? Itu dengan paksaan kan? Boleh cek. Masalah HP aja tuh. Dan saya pun di rumah sama bapak ibu ya, yang paling susah adalah anak sendiri Bu. Karena mereka tahu keseharian kita di rumah. Makanya saya tidak merokok. Apa yang terjadi? Anak saya merokok dua-duanya Bu. Ya, sebenarnya saya memberikan contoh yang baik, ternyata di luar pengaruhnya. Jadi itu Bu Anis ya. Jadi jangan merasa aduh itu memang apa sih seperti itu manusia. Maka kita perlu pendekatan lebih mendalam pada tersebut. Karena apa? Kita bisa sebagai teman, bisa sebagai manajer ya, dan bisa sebagai anak. Terima kasih. Mungkin bisa ada lagi? Udah? Mangga cukup? Baik ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada pembawa acara. Baiklah teman-teman yang luar biasa dan penuh antusias tadi sama-sama telah kita saksikan pemaparan dari tim calon guru penggerak kita. Semoga pada hari ini bisa memberikan manfaat dan juga semangat untuk kita semua untuk lebih baik lagi ke depannya. Es melon pakai selasi. Cukup sekian, terima kasih. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.